Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan mengadakan kuliah manajemen proyek teknologi informasi ya, dengan judul mengukur kelayakan ekonomis proyek teknologi informasi menggunakan metode cost and benefit analysis. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Cost and benefit analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa biaya dan manfaat dilakukan untuk mengetahui apakah proyek teknologi informasi layak atau tidak. Dalam analisa suatu investasi, terdapat dua aliran kas. Yang pertama, itu adalah aliran kas keluar atau yang kita sebut dengan cash outflow. Yang kedua adalah aliran kas masuk atau cash inflow. Cash outflow terjadi karena pengeluaran untuk biaya investasi, sedangkan cash inflow terjadi akibat manfaat yang dihasilkan oleh suatu investasi. Aliran kas masuk atau proceed merupakan keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresiasi, bila depresiasi masuk dalam komponen biaya. Ya, ada beberapa metode cost and benefit analysis. Yang pertama adalah payback period method, yang kedua adalah return on investment method, yang ketiga net present value method, dan yang keempat adalah internal rate of return method. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah payback period. Payback period merupakan penilaian proyek investasi menggunakan metode ini didasarkan pada lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran kas masuk dan faktor bunga tidak dimasukkan dalam perhitungan payback period. Ini adalah contoh dari payback period. Ya, nilai proyek sisi informasi manajemen adalah sebesar 788.500.000 dan umur ekonomis proyek tersebut adalah 4 tahun. Dan cash inflow setiap tahunnya adalah seperti berikut. Cash inflow tahun pertama sebesar 285 juta. Yang kedua adalah cash inflow tahun kedua sebesar 372.500.000. Cash inflow tahun ketiga sebesar 486 juta. Cash inflow tahun keempat sebesar 582.250.000. Selanjutnya kita akan coba melakukan perhitungan dengan Excel. Ya, jadi Anda diminta untuk menuliskan ini, ya, menuliskan di kolom A baris kedua, ya, tentang perhitungan kelayakan menggunakan payback period method. Selanjutnya di kolom A baris keempat, ya, Anda menuliskan investasi awal, ya. Selanjutnya cash inflow tahun pertama ini itu Anda tulis di kolom A baris ke-6. Selanjutnya cash inflow tahun kedua itu ditulis di kolom A baris ke-7. Yang cash inflow tahun ketiga itu di baris ke-8. Yang cash inflow tahun keempat adalah di baris ke-9. Selanjutnya di kolom B, ya, baris keempat, Anda menuliskan, ya, investasi awal sebesar 788.500.000 itu kita peroleh dari ini, ya, soal contoh payback period yang sudah kita berikan. Ya, misalnya di sini adalah nilai proyek sisi informasi manajemen adalah sebesar 788.500.000. Jadi ini adalah investasi awalnya. Kita masukkan ke sini di kolom B, ya, baris keempat. Selanjutnya di kolom B baris ke-6 itu cash inflow tahun pertama itu adalah 285 juta. Itu kita berdasarkan dari soal yang ada di slide ini. Oke, selanjutnya di baris ke-7 kolom B Anda ketikkan 372.500.000. Ingat, jangan gunakan titik, ya, tetap menulis angka seperti biasa tanpa menggunakan titik, karena kalau bilangan titik di sini ini adalah berarti koma atau bilangan desimal. Jadi menulisnya 285 juta tanpa menggunakan titik. Ya, sementara yang di baris ke-8, cash inflow tahun ketiga, itu Anda ketikkan angka 486 juta. Selanjutnya di baris ke-9
Anda ketikkan angka 542.250.000. Ingat ini berdasarkan dari ya soal yang ada di sini. Ya, soal yang ada di sini. Oke. Sekarang apabila sudah Anda berhasil menulis ya investasi awal, selanjutnya cash inflow tahun pertama sampai dengan cash inflow tahun keempat. Selanjutnya Anda menulis ya di kolom A ya baris ke-13 tulisan maksimum payback period ya. Anda tulis di kolom B baris 13 angka 3, selanjutnya kolom C ya di baris 13 itu adalah tahun. Ya, jadi maksimum payback periodnya adalah 3 tahun. Kita dapatkan ya di sini ya kita anggap adalah payback periodnya adalah 3 tahun. Ya, maksimum payback periodnya adalah 3 tahun. Selanjutnya, untuk menghitung payback period ini ya yang ada di kolom B baris ke-11 ini, Anda diminta untuk meletakkan pointer di kolom B ya baris 11. Selanjutnya Anda ketik ya formula ini itu sama dengan ya if B18 berarti pointer B18 itu adalah di sini. Anda tolong ya tulis di B18 ini angka 9, selanjutnya di B16 ya ini B kolom B baris 16 itu angka 3. Ini Anda ketikkan ya 3 dan 9 ini Anda ketikkan ya di B18 dan di B16 Anda ketikkan. Selanjutnya tadi kita akan melakukan perhitungan payback period pada kolom B baris 11 ya. Anda mulai dengan tanda sama dengan dulu ya. Selanjutnya if ya buka kurung, Anda gerakkan pointernya ke B18 berarti ke sini ya ke B18. Selanjutnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0, koma B16 berarti di sini Anda gerakkan pointer ke sini ke B16 dan ya ini adalah apostrof ganda tahun ya, apostrof ganda lagi ya, koma if buka kurung B16 berarti gerakan pointer lagi ke B16 kecil sama dengan 1, koma ya 12 dikurang dengan B18 ya, ini gerakan pointernya ke B18 dan ya apostrof ganda bulan ya, ini apostrof ganda lagi, koma gerakan lagi pointernya ke B16 ya, dikurang dengan 1 dan apostrof ganda tahun ya, apostrof ganda lagi dan ya selanjutnya 12 dikurang dengan gerakan lagi pointernya ke B18 dan apostrof ganda bulan dan apostrof ganda tutup kurung ya. Formula ini kita gunakan untuk ya menghitung payback period. Jadi dalam menghitung payback period ini kita membutuhkan fungsi bantuan di sel ya B16 ya, kita tulis di angka 3 dan B18 yang kita tulis dengan angka 9. Jadi ini kita tulis terlebih dahulu sebelum menghitung ya payback period yang ada di kolom B baris 11. Selanjutnya, setelah kita menghitung nilai payback periodnya, ya nilai payback periodnya, maka kita akan menghitung ya kesimpulan apakah proyek ini diterima atau tidak. Ya, sebelum kita menghitung ya kesimpulan ini, kita akan ya menghitung nilai 3 ini ya dengan menggunakan formula yang ada di sini. Jadi ini adalah 3 ini adalah fungsi bantuan untuk menghitung payback period pada sel B11 ini. Begitu juga angka 9 ini merupakan fungsi bantuan untuk menghitung payback period ya. Untuk mendapatkan nilai 3 ini ya, untuk mendapatkan nilai 3 ini kita menggunakan formula ya sama dengan if ya, berarti buka kurung B6 berarti B6 di sini ya, B6 besar dari B4 berarti ini dia B4 itu adalah nilai investasi awalnya ya, itu sama dengan 1. Jika buka kurung sum ya, kita letakkan pointernya di B6 sampai dengan kita blok sampai B7 itu besar dari B4 ya, B4 ini digerakkan pointernya ke B4 itu sama dengan 2 ya. Jika berarti kalau dia penjumlahan B6 dengan B7 ini besar dari investasi awal di B4, maka nilainya 2.
Ya, jika tidak, if buka kurung sum ya buka kurung B6 ya kita blok sampai ke B8 besar dari investasi awal, maka nilainya 3. Kalau tidak, ya nilainya 4. Jadi kita mendapatkan nilai B16 ini dengan menggunakan formula ini. Jadi 3 ini kita dapatkan dengan menggunakan formula ini. Ingat, 3 dengan 9 harus kita hitung terlebih dahulu sebelum kita menghitung payback period. Ya, jadi sekarang yang 9 ini kita mendapatkan angka 9 itu dengan menggunakan formula if ya. B6 berarti buka kurung, B6 kita gerakkan pointernya ke B6 besar dari B4 ya, koma B6 itu ya, B6 dikurang dengan B4 itu dibagi dengan B6 ya. If ya, selanjutnya ini sum ya buka kurung, kita sorot B6 sampai B7 besar dari B4, maka ya buka kurung lagi sum B6 sampai dengan B7 dikurang dengan B4 itu dibagi B7. If ya sum ya, ini sorot lagi B6 sampai dengan B8 kita blok ya. Selanjutnya besar dari B4 ya, ini B4, maka ya dia adalah penjumlahan sum B6 sampai dengan B8 dikurang dengan B4 dibagi dengan B8 ya. Selanjutnya lakukan lagi penjumlahan sum ya, B6 kita sorot dari B6 sampai B9 ya, itu ya dikurang dengan B4. Selanjutnya kita bagi dengan B9 ya, baru kita tutup kurung 3 kali dikali dengan 12. Nih 12 ini adalah pajaknya bulan dalam 1 tahun ya. Ini untuk mendapatkan nilai angka 9 ini. Setelah kita dapatkan nilai angka 3 dan angka 9 ini, baru kita menghitung payback periodnya dengan menggunakan formula ini. Selanjutnya ya, terakhir adalah kita akan melihat apakah ya proyek ini layak untuk dikerjakan atau tidak ya. Jadi caranya adalah tadi ya di A15 kita ketikkan kesimpulan di sini ya. Selanjutnya gerakan pointernya di B15 dengan ya menulis formula ini sama dengan if ya buka kurung B11 besar sama dengan B13, berarti B11 di sini adalah ini ya. Jika B11 ini besar dari B13 artinya tadi payback periodnya adalah 3 tahun, maka proyeknya diterima kelayakannya. Kalau tidak, proyeknya ditolak kelayakannya. Jadi setelah kita menghitung payback period ya, kita mendapatkan kesimpulan bahwa ya proyek diterima kelayakannya ya. Ini adalah perhitungan payback period dengan Excel. Selanjutnya, selain payback period ya, untuk menilai melakukan analisa terhadap sebuah proyek teknologi informasi, maka metode yang kedua kita bisa menggunakan return on investment atau ROI ya. ROI ini adalah metode pengembalian investasi ya, yang digunakan untuk mengukur presentasi manfaat yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi ya, formulanya ROI itu atau return on investment itu total manfaat ya atau total benefit dikurang dengan total biaya atau total cost ya dibagi dengan total biaya. Ini adalah formula dari return on investment. Ya, ini adalah contohnya ya, contoh ROI-nya. Total manfaat dari proyek pengembangan sistem informasi manajemen PT Genitia Dabatas ya adalah misalnya manfaat tahun pertama adalah 346 juta. Manfaat yang kedua itu adalah 440 juta. Selanjutnya manfaat tahun ketiga itu adalah 565 juta. Manfaat tahun keempat itu adalah 627 juta 500.000. Jadi total manfaat itu adalah ya 1.978 juta 500.000. Ini adalah total manfaat. Ya, selanjutnya ini adalah biaya yang dikeluarkan. Ya, misalnya biaya tahun ke-0. Kenapa tahun ke-0? Karena ini adalah biaya investasi awal tadi. Ya, biaya investasi awal kita mengeluarkan. Berarti biaya tahun ke-0 itu adalah 788 juta 500.000. Selanjutnya ya biaya tahun ke-1 itu adalah
61 juta. Biaya tahun kedua itu adalah 67.500.000. Biaya tahun ketiga itu adalah 79 juta. Biaya tahun keempat itu adalah 85.250.000. Ya, selanjutnya kita menjumlahkan ya biaya tahun ke-0 sampai dengan biaya tahun keempat. Ya, biaya tahun keempat. Itu total biayanya sama dengan 1.081.250.000. Oke, sekarang setelah kita melakukan perhitungan contoh di atas, kita akan coba melakukan perhitungan ROI dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, di kolom A, ya, baris kedua Anda diminta untuk mengetikkan kalimat perhitungan kelayakan menggunakan return on investment method. Selanjutnya di kolom A, ya, baris keempat, ya, nilai manfaat ketikkan. Selanjutnya manfaat tahun pertama juga Anda ketikkan. Manfaat tahun kedua di baris ke-6 juga Anda ketikkan. Sampai dengan ya kalimat yang ada di kolom A ini, ya, ini Anda ketikkan sesuai dengan baris yang ada. Ya, jadi ini contoh kolom A baris ke-11 itu adalah nilai biaya. Ya, baris ke-12-nya biaya tahun ke-0, ya, biaya tahun ke-1 di baris ke-13, biaya tahun kedua di baris 14, biaya tahun ketiga di baris 15, biaya tahun keempat di baris 16, dan total biaya di baris 17. Selanjutnya di baris ke-20 di kolom A itu adalah return on investment, dan baris 22-nya kesimpulan. Ya, ini Anda ketikkan. Oke. Selanjutnya, ya, angka-angka ini ya kita dapatkan dari soal tadi, ya ini. Ya, kita pindahkan. Manfaat tahun ke-1 itu adalah 346 juta, maka Anda tulis di sini 346 juta, ya. Manfaat tahun kedua 440 juta. Ini manfaat tahun ketiga 565 juta. Selanjutnya manfaat tahun keempat 627.500.000. Ya, ini total manfaatnya. Jadi total manfaat ini Anda jangan ketikkan, tapi menggunakan formula dengan menggunakan ya sama dengan sum, ya, sama dengan sum, selanjutnya buka kurung, ya, Anda blok dari baris 5 sampai dengan baris ke-8 Anda blok, ya, selanjutnya tutup kurung, Anda enter. Jadi menjumlahkan ini, ya, total manfaat ini menggunakan formula sum. Selanjutnya untuk nilai biaya, ya, juga begitu kita dapatkan dari slide sebelumnya, yaitu 788 500 juta, ya, 500.000 ini. Untuk tahun pertama Anda pindahkan ke sini, ya, sampai dengan biaya tahun keempat ini Anda ketikkan. Ingat jangan menggunakan tanda titik atau koma, ya. Silakan mengetik saja 788, nanti baru Anda format dengan currency. Oke. Selanjutnya setelah Anda ketikkan semua biaya ini, ya, biaya ini, baru Anda totalkan biayanya dengan menggunakan formula sum. Jadi sama dengan sum buka kurung, selanjutnya Anda blok dari baris 12 sampai baris 16. Selanjutnya Anda tutup kurung, ya, enter. Maka didapatlah 1.081.250.000. Oke, setelah Anda melakukan ini, ya, baru kita akan menghitung ya return on investment-nya. Ingat tadi formula return on investment adalah total manfaat, ya, total manfaat atau keuntungan itu dikurang dengan total biaya, ya, dengan total biaya. Selanjutnya kita bagi dengan total biaya dikali dengan 100%. Jadi ini adalah formulanya. Total manfaat itu, ya, ini. Jadi kita letakkan pointernya di sini di kolom B untuk mendapatkan return on investment, ya, dari proyek ini. Kita letakkan di kolom B, ya, baris 20, letakkan pointernya. Selanjutnya Anda mulai mengetikkan tanda sama dengan, ya, buka kurung. Selanjutnya gerakan pointer Anda ke B9, ya, ini B9 di total manfaat, ya, Anda ketikkan tanda kurang. Selanjutnya gerakan lagi pointernya ke B17, ya, di total biaya. Selanjutnya tutup kurung, ya, dibagi lagi dengan total biaya berarti B17, ya, tutup kurung, selanjutnya dikali dengan 100%. Maka akan keluar angka 82,98%, ya, 82,98%. Oke, sekarang, ya, kita akan melihat
apakah nilai return on investment ini ya sebesar 82,98% itu adalah suatu proyek yang layak diterima atau ditolak ya. Jadi letakkan pointer Anda di baris di kolom B baris 22 pas di kesimpulan, letakkan pointernya di sini. Anda ketikkan ya sama dengan if ya, if buka kurung ya, ini buka kurung, ini bukan C19 tapi adalah C20 ya. Maaf, ini adalah B20 ya. Jadi gerakan pointer Anda ke B20 ya, B20. Nih, berarti ini adalah B20 bukan C19 tapi B20. Gerakan pointer Anda ke B20. Selanjutnya besar dari 0 ya, besar dari 0, maka proyek diterima, ya ini tanda apostrof ganda, proyek diterima kelayakannya ya. Selanjutnya ini tanda apostrof ganda juga, koma, apostrof ganda, proyek ditolak kelayakannya, apostrof ganda, selanjutnya tutup kurung enter. Ya, jika Anda enter, maka akan keluarlah kalimat proyek diterima kelayakannya. Oke, berarti kita sudah melakukan perhitungan ROI dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, selanjutnya adalah net present value. Net present value, ya, metode nilai sekarang atau disebut juga dengan metode nilai sekarang bersih, merupakan metode ya yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode ini ya menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi cash inflow atau arus dari uang. Berbeda dengan metode payback period dan return on investment yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau time value of money atau time preference of money. Ya, ini adalah rumus dari NPV, ya, net present value. Ya, net present value sama dengan minus nilai proyek. Ya, kenapa di sini ada tanda minus dari nilai proyeknya? Karena tadi kita mengeluarkan biaya, ya, untuk investasi awal. Jadi di sini adalah tanda minus. Minus nilai proyek ditambah dengan cash inflow tahun pertama itu dibagi dengan ya 1 ditambah dengan I dipangkatkan dengan 1. Ini tahun pertama atau yang kita sebut dengan discount factor. Ya, jadi ini selanjutnya cash inflow tahun kedua ya itu dibagi dengan 1 ditambah dengan I ya dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan sampai dengan cash inflow ke N. Ingat kalau ada tahunnya ada 4, maka cash inflow-nya di sini ada sampai tahun keempat. Ya, di sini juga angkanya 4 tahun keempat. Nah, I itu adalah tingkat suku bunga diskonto ya, sedangkan N adalah umur proyek investasi. Ya, jadi kalau umur proyek investasinya ada 4, maka tadi adalah ya dia menghitungnya sampai tahun keempat. Oke, ini adalah contoh dari NPV ya. Misalnya tingkat suku bunga atau I-nya atau discount rate-nya itu adalah 15%. Ya, 15%. Berarti kita akan menghitungnya sebesar NPV-nya adalah sama dengan minus 788.500.000. Itu tadi adalah merupakan nilai proyek atau investasi awal ditambah dengan ya cash inflow ya tahun pertama. Ya, cash inflow tahun pertama itu adalah kalau kita balik ke soal yang tadi ya, cash inflow tahun pertama atau keuntungan dari tahun pertama ya itu adalah ya kita ya lihat di sini 285 juta, 285 juta, kita balik ya 285 juta ya. 285 juta ini ya cash inflow tahun pertama 285 juta. Ini kita ambil dari soal payback periodnya ya 285 juta ya. Ini diambil soalnya dari sini ya. Sekarang kita akan menghitung net present value-nya. Nih 285 juta ya itu adalah cash inflow tahun pertama. Itu dibagi dengan ya 1 ditambah dengan 0,15 dipangkatkan dengan 1 ya 0,15 itu datangnya adalah ini ya 15%. 15% itu adalah 15 per 100 berarti 0,15 dipangkatkan dengan 1 ini datangnya adalah tahun pertama. Selanjutnya ditambah dengan cash inflow tahun kedua ya, kita ambil dari soal payback period tadi ya. Ini cash inflow tahun kedua adalah
372.500.000 ya, 372.500.000 ya. Nih, selanjutnya dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,15 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 486 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,15 dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan cash inflow tahun keempat ya 542.250.000 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,15 dipangkatkan dengan 4 ya. Berarti NPV-nya adalah ya minus 788.500.000 ini dia ditambah dengan 285 juta dibagi dengan ya ini adalah 1 ditambah dengan 0,15 ya dipangkatkan 1 nih 1,15 ya ditambah dengan 372.500.000 dibagi dengan 1,32 selanjutnya 486 ya juta dibagi dengan 1,52 selanjutnya 582.250.000 itu dibagi dengan 1,75 ya. Ini kita tambahkan jadi ini ada minus ya ditambah ya dengan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat kita dapatkan 371.117.041,7 ya. Dari perhitungan di atas ya diketahui bahwa nilai NPV untuk proyek pengembangan sistem informasi pada PT Genitia Dabatas ini itu adalah sebesar 371.117.041,7. Ini berarti nilai proyek ini itu lebih besar dari 0. Maka ya proyeknya bisa diterima. Oke. Sekarang kita coba akan melakukan perhitungan NPV dengan Excel. Ya. Tadi ya kita sudah mengatakan bahwa nilai investasi awalnya adalah sebesar 788.500.000 ya. Jadi kita menulisnya ini ditulis di kolom A ya, baris kedua Anda tulis perhitungan kelayakan menggunakan net present value method. Investasi awalnya di baris keempat, cash inflow tahun pertama yaitu di baris ke-6, cash inflow tahun kedua di baris ke-7, cash inflow tahun ke-8 ya, di baris ke-8 adalah cash inflow tahun ketiga, selanjutnya di baris ke-9 itu adalah cash inflow tahun keempat. Ini Anda ketikkan ya sesuai dengan baris yang ada di sini. Oke. Sekarang ya, setelah kita menulis ini, maka Anda akan pindah ke kolom B ya. Di baris keempat Anda letakkan pointer Anda di sini. Anda ketikkan angka 788 ya 500.000. Ini adalah cash inflow tahun pertama 285 juta. Cash inflow tahun kedua itu adalah 372.500.000. Ini cash inflow tahun ketiga itu adalah 486 juta. Yang cash inflow tahun keempat adalah 542.250.000 ya. Ini Anda ketikkan. Ingat tadi mengetiknya jangan ditulis dengan tanda titik atau dengan koma. Jadi Anda tulis dulu nanti baru Anda format dengan menggunakan currency ya, menggunakan currency. Oke. Selanjutnya ini Anda tulis 15%. 15% tadi adalah tingkat suku bunganya atau discount rate-nya ya, 15% Anda ketikkan. Sekarang untuk mencari net present value ya, net present value. Jadi kalau di Microsoft Excel ini ya dengan menghitung net present value itu tinggal menulis dengan kata NPV atau net present value-nya. Ya, jadi letakkan pointer Anda di kolom B baris 13 ya, mulai dengan tanda sama dengan, selanjutnya ketik NPV ya, NPV ini buka kurung, selanjutnya letakkan di B11 pointer Anda di sini ya, di B11 15%-nya discount rate-nya, koma ya, ada koma. Selanjutnya letakkan pointer Anda di B6, Anda blok sampai ke B9 ya, selanjutnya Anda tutup kurung ya, tutup kurung, kurang ya, ini tanda kurang ya, gerakan pointer Anda ke B4 ya, B4 enter, maka keluarlah nilai 370.575.689. Jadi ada beberapa yang sedikit angkanya meleset dari perhitungan dengan menggunakan manual. Oke. Sekarang setelah dapat nilai ini ya, nilai net present value sebesar 370.575.689,
kita akan melihat apakah proyek ini layak untuk diterima atau ditolak, ya. Letakkan pointer Anda di kolom B baris 15, ya. Selanjutnya Anda ketik formula ini sama dengan if, ya, buka kurung B13, berarti B13 yang ini, ya, gerakkan pointer Anda ke B13, besar dari 0, ya, koma, ya, ini maka jika, ini artinya jika B13 besar dari 0, ya, maka proyeknya diterima kelayakannya. Ini jadi apostrof ganda, proyek diterima kelayakannya, apostrof ganda, koma. Jika tidak, ya, proyeknya ditolak kelayakannya. Ini, ya, apostrof ganda, proyek ditolak kelayakannya, apostrof ganda, tutup kurung. Lantas Anda enter. Maka apabila Anda enter, akan keluarlah kesimpulannya proyek diterima kelayakannya. Oke. Tadi kita sudah menghitung payback period, selanjutnya kita juga sudah menghitung dengan menggunakan return on investment atau ROI. Selanjutnya kita juga sudah menghitung, ya, dengan menggunakan net present value atau NPV. Selanjutnya sekarang kita akan melihat, ya, perhitungan dengan menggunakan internal rate of return. Ya, internal rate of return ini sama dengan NPV, ya, merupakan tingkat pengembalian internal atau IRR, ya, merupakan metode yang memperlihatkan nilai waktu dari uang. Pada metode NPV, tingkat bunga yang diinginkan telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada metode IRR, kita justru akan menghitung tingkat bunga tersebut, ya. Tingkat bunga akan dihitung, ya, merupakan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari tiap-tiap cash inflow yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari inisial cash outflow atau aliran dana keluar, ya, atau nilai proyek. Dengan kata lain, tingkat bunga ini adalah merupakan tingkat bunga persis investasi bernilai impas, yaitu tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Dengan mengetahui tingkat bunga impas ini, maka dapat dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan. Jika lebih besar, berarti investasi menguntungkan. Bila sebaliknya, investasi tidak menguntungkan. Ini adalah contoh dari internal rate of return. Ya, IRR yang dihasilkan oleh sebuah proyek adalah 25%, yang berarti proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 25%. Bila rate of return yang diinginkan adalah 20%, maka proyek dapat diterima kelayakannya. Misalnya, apabila proyek pengembangan sistem informasi manajemen Genitiada batas ini mensyaratkan IRR-nya yang diharapkan dari proyek ini adalah 25%, maka berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, ya, di mana IRR sesungguhnya adalah 34,13%, maka investasi untuk proyek ini dapat diterima kelayakannya. Ya, kita lihat di sini perhitungannya dengan menggunakan, ya, IRR, ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, sama, ya, ini adalah kolom A. Jadi Anda letakkan pointer Anda di kolom A, baris kedua, Anda ketik perhitungan kelayakan menggunakan internal rate of return method. Selanjutnya di baris keempat Anda ketikkan investasi awalnya, ya. Ini menandakan dia negatif, ya. Tanda kurung ini menandakan dia negatif. Karena ingat tadi investasi awal kita mengeluarkan dana sebesar 788.500.000. Ini Anda kasih tanda kurung menyatakan dia adalah negatif. Selanjutnya cash inflow tahun ke-1 sama dengan yang sebelumnya, itu adalah 285 juta. Cash inflow tahun kedua itu adalah 372.500.000. Cash inflow tahun ketiga itu di baris ke-7 Anda ketikkan ini, ya. Yang ini Anda ketikkan, selanjutnya ini Anda ketikkan tanpa menggunakan koma atau titik. Ingat, format uang ini Anda format dengan currency. Nanti Anda blok, Anda pilih currency. Ya, tahun ketiga itu adalah 486 juta, sedangkan cash inflow tahun keempat itu adalah 542.250.000. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa IRR yang disyaratkan adalah 25%, ya, 25%. Anda ketikkan ini 25%, sementara ini adalah kita cari yang IRR sesungguhnya. Jadi IRR sesungguhnya itu, ya, setelah ini Anda ketik, ya, di kolom A ini Anda ketik semuanya. Yang di kolom B baris 11 ini Anda letakkan pointer di sini.
Setelah Anda letakkan, selanjutnya Anda ketik tanda ini, ya, tulis sama dengan IRR, ya, ini IRR, ini adalah internal rate of return, ya. Oke, selanjutnya buka kurung, Anda gerakkan pointer Anda ke B4, ya, ini investasi awal. Selanjutnya tulis titik 2, ya, ke Anda blok sampai ke B8, ya, Anda blok sampai ke B8, itu artinya B4 sampai B8 ini Anda blok. Selanjutnya koma, arahkan ke B10, ya, tutup kurung, enter. Maka keluarlah nilai 34,13%. Ya, 34,13%. Selanjutnya dengan IRR sesungguhnya sebesar 34,13% ini, kita akan melihat apakah proyek ini, ya, layak diterima atau ditolak, ya. Selanjutnya, ya, untuk melihat kesimpulannya, Anda letakkan pointer Anda di kolom B baris 13. Selanjutnya Anda ketik tanda sama dengan if, ya, buka kurung, B11, berarti ini 34,13% itu besar sama dengan B10, gerakan pointernya ke sini. Ya, koma, ya, ini adalah apostrof proyek diterima kelayakannya, apostrof, koma, ya, apostrof, ya, proyek tidak diterima kelayakannya, apostrof, tutup kurung. Ini artinya jika B11, ya, B11 ini, jika B11 besar sama dengan B10 ini, jadi jika 34,13% ini besar sama dengan 25%, maka proyeknya diterima kelayakannya, kalau tidak, proyek tidak diterima kelayakannya. Sementara nilai IRS sesungguhnya itu lebih besar dari IRR yang disyaratkan, maka kesimpulannya adalah proyek diterima kelayakannya. Oke, itu adalah, ya, metode yang kita gunakan untuk melihat apakah suatu proyek, ya, bisa diterima kelayakannya atau ditolak kelayakannya. Salah satu teknik yang kita gunakan adalah dengan menggunakan cost and benefit analysis. Ya, dengan menggunakan alat-alat analisis finansial seperti yang tadi sudah kita praktekkan, itu adalah payback period, selanjutnya NPV, ROI, dan IRR. Ya, dapat dimanfaatkan dalam membantu mengambil keputusan dalam menetapkan kelayakan secara ekonomis sebuah proyek pengembangan sistem informasi manajemen. Namun demikian, mengingat sebuah proyek pengembangan sistem informasi manajemen merupakan proyek yang memiliki apa yang disebut dengan intangible benefit, maka kesuksesan analisis ini banyak tergantung pada keakuratan analisis berdasarkan data dan informasi yang digunakan dalam analisis ini, terutama yang berkaitan dengan intangible benefit yang dihasilkan oleh proyek sistem informasi manajemen tersebut. Setidaknya dengan cost and benefit analysis, kita dapat memastikan secara ekonomis untuk melanjutkan atau tidak sebuah proyek sistem informasi manajemen yang akan kita bangun. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan, ya. Terima kasih, ya. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, sebelum Bu Lucy tutup, ya, pertemuan ini, Bu Lucy mohon Anda mengerjakan yang kita praktekkan tadi, ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah Anda praktekkan dan hasilnya sudah sama dan benar seperti yang ada di slide ini, maka Anda diwajibkan untuk mengirim hasil kerjaan Anda di Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.